Alhamdulillah Maulana al-Qawiyyil Matin. Asyhadu an la ilaha illallah al-Malikul Haqqul Mubin. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala khatamin nabiyyin wa imamil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah pengajian Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bi'ulumi fid dharain, amin. Mudah-mudahan apa yang kita kaji malam ini semoga menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat. Hadis ke-558, An Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuki fayuki Allahu alaiki, wa fi riwayatin amfiki awin fa'i awin dihi wala tuhsi fayuksi Allahu alaiki, wala tu'i fayu'i Allahu alaiki. Muttafaqun alaihi. Wamfahi bil ha'il muhmala wa huwa bi ma'na amfiki wa kadzalika imdahi bi ma'na wahid. Al-khilafu lafzi wa ma'nahu wahid. Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Asma binti Abi Bakar. Asma binti Abi Bakar ini adalah istri dari seorang sahabat yang bernama Zubair bin Awwam. Zubair bin Awwam. Dari hubungan beliau berdua lahirlah seorang tokoh sahabat bernama Abdullah bin Zubair, dan lahirlah juga Urwah bin Zubair. Ya. Beliau adalah kakaknya Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Asma ini adalah kakaknya Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah. Cuman berbeda ibunya. Nah, saudara sebapak beda ibu. Kemarin pekan yang lalu saya jelaskan ibunya beliau siapa ini? Asma binti Abi Bakar adalah Qutailah bin Abdul Uzza. Bukan Qutailah ya, Qutailah bin Abdul Uzza. Dan
Beliau Asma binti Abi Bakar digelar dengan Dzatun Nitaqain. Dzatun Nitaqain, perempuan yang memiliki dua sedekan selendang. Nitaq. Ketika Nabi hijrah Mekah Madinah, bekalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bekal ayahnya Abu Bakar As-Siddiq, bekalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia menyobek selendangnya. Digelar dengan Dzatun Nitaqain karena dia syuqqat nitaqaha, dia menyobek selendangnya untuk menutupi makanannya Rasulullah SAW sebagai bekalnya Nabi. Asma binti Abi Bakar. Dan telah dijelaskan Asma binti Abi Bakar ini di dalam manaqibnya yang dijelaskan di dalam bab birrul walidain. Hadis berapa? Pengajian yang 2 tahun yang lalu. Ismu ummiha Utaidah. Utaidah bil qaf. Musaghar bi tasghir Utaidah. Binti Abdul Uzza. Wa kanat Asma asanna min Aisyah. Asma lebih tua daripada Aisyah radhiyallahu anha. Wa hiya ukhtuha li abiha. Asma ini saudara seayahnya Aisyah. Berarti beda ibu, satu ayah, beda ibunya. Abdullah bin Abi Bakar. Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq punya anak laki-laki namanya Abdullah. Abdullah bin Abu Bakar. Punya anak juga laki-laki Abdurrahman bin Abu Bakar. Punya juga anak laki-laki namanya Muhammad bin Abu Bakar. Abdullah bin Abu Bakar adalah saudara kandungnya Asma binti Abi Bakar. Jadi Abu Bakar punya anak naguranya dikana Muhammad, punya dikana Abdullah, nyetun dikana Abdurrahman. Yang perempuan ada namanya Asma, ada namanya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Kalau tidak salah juga punya nama saudara anak perempuan namanya Ummi Kulsum. Sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dzatan Nitaqain. Dia digelar dengan Dzatan Nitaqain, yang punya 2 selendang. Kenapa? Dia itu membuat sesuatu untuk Rasulullah dan ayahnya sufroh. Sufroh itu biasa itu arah undangan detawannya kantun-kantun orang-orang seperti itu butuh guru apa namanya alasnya makan orang-orang dia sinampe ia bina pakai kelompok ikan rea kantun-kantun. Dia tidak menemukan wadahnya, terpaksa selendangnya dia sobek lalu bekalnya Nabi dia tutupi dengan itu. Dia nanya Asma binti Abi Bakar. Dia tidak menemukan bekal Nabi, makanan Nabi untuk mengikatnya ketika dia mengantarkan Nabi. Akhirnya dia sobek selendangnya lalu dia ikatkan untuk menutupi dan membawa itu makanan Rasulullah SAW. Masyuk kesamaan Nabi Dzatan Nitaqain. Hijrah ke Madinah mengandung Abdullah bin Zubair. Berkata Urwah ibn Zubair di anaknya, balagat Asma mi azana. Asma narapi di umurnya 9 tahun. Bayinya. Lam yaskut lahasin. Tidak ada satupun giginya yang jatuh. Camoh ini. Sekatnya 70 tahun. Gigi paling semua kan. 9 tahun, tina tutur mana sih gigi.
dan kecerdasannya tidak berkurang sedikit. Itu Asma binti Abi Bakar. Beliau meriwayatkan dari Nabi 56 hadis Rasulullah SAW. Dan di dalam Sahihain, di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, riwayat dari Asma binti Abi Bakar kurang lebih 22 hadis Nabi Muhammad SAW. Ada yang mengatakan Asma lebih tua dari Sayyidatina Aisyah 10 tahun jarak umurnya. Itu kanak-kanaknya. Beliau di saat sakit erokna mate, erokna motera setelah mau wafat, Asma binti Abi Bakar ketika beliau sakit justru memerdekakan semua budak yang dia miliki. Padahal harta yang mahal itu budak, yang merdekakan nasi, merdekakan budak-budak. Asma binti Abi Bakar. Dan Asma binti Abi Bakar dengan Sayyidatina Aisyah itu bersaudara, sama-sama punya sifat, sama-sama sifat sakiyatun nafs, sama-sama dermawan. Makanya hadisnya menjelaskan dermawan, karena langsung menerima dari Rasulullah tentang dermawan, maka dia sendiri adalah orang dermawan. Sayyidatina Aisyah dermawan, Asma binti Abi Bakar dermawan. Sehingga kata Rasulullah SAW kepada dia, kepada Asma, la tuki, la tadakhiri, wa tashuddi ma indaki, wa tamna'i ma fi yadiki. Hei Asma, kata Rasulullah, jangan suka menyimpan, jangan menyimpan harta, jangan menahan apa yang ada padamu, jangan mencegah apa yang ada di tanganmu. Punna kulle pasunduki namanya. Artinya dermawan, kata Rasulullah. La tuki, jangan kamu menyimpan harta. Artinya jangan menyimpan harta sehingga tidak ada satupun yang dikeluarkan di jalan Allah. Makanya kata ulama, Sayyidatina Aisyah dengan Asma ini sifatnya sama dermawan, tapi beda caranya. Kalau Sayyidatina Aisyah niat dalilnya nak boleh lagi, nak boleh nak boleh lagi, sampai punayani nampak bagi-bagi Asma. Kalau Asma binti Abi Bakar la tadakhir syai'an li gharib, dia tidak menyimpan untuk besok. Apa nih akan meluar keperluan tak ada lebihnya pasti dah kaya. Muka-muka. Jadi sama dermawannya tapi caranya beda. Hunna Asma, hari ini ada perluan cukup, niat lebih bagi. La tadakhir syai'an li ghaib. Dia tidak menyimpan sesuatu untuk besok. Asma. Nah, Sayyidatina Aisyah yajma' syai'an fa syai'an. Gopoy sikit deh. Nah, jadi pakai biasa. Ya tidak heran kalau kedua-duanya dermawan karena ayahnya orang yang paling dermawan, Abu Bakar. Abu Bakar ketika disuruhkan oleh Rasulullah, siapa yang ingin membantu pasukan, itu dana seluruh hartanya dibawa semua oleh Abu Bakar. Tapi apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Allah wa Rasul. Dari darah ayahnya lah mengalir anak-anaknya semuanya adalah orang dermawan. Makin sudah biasa itu, kalau bapaknya dermawan pasti anaknya juga ada yang dermawan. Atau kakeknya dermawan pasti anak cucunya ada yang dermawan. Kalau bapaknya, kakeknya seke, anaknya dermawan, itu peningkatan. Kalau
neneknya dermawan, manggina dermawan, 3 anaknya pewarisan sikikna sikika. Merosok, merusak nasab. Merusak nasab. Priolo keluarga dermawan, si kalina nabi dijujuna merusak gelar dermawan keluarganya karena dia sikik. Jadi ada orang membawa kemuliaan bagi keluarganya, ada orang yang merusak nama keluarganya, merusak nasabnya. Yo mangkino bagi ini jadi tempat pemakaman kalina kan. Rosok. Abu Bakar tidak menurut. Abu Bakar dermawan, punya putri dermawan, punya anak dermawan. Dan kita ketahui orang kalau sudah orang tuanya dermawan, pasti anak-anaknya jadi orang baik. Kebanyakan pasti jadi. Ini buktinya Abu Bakar. Ayo siapa di antara anak Abu Bakar yang tidak baik? Bagus semua. Dari dermawannya Abu Bakar dapat menantu manusia terbaik, Rasulullah SAW. Dapat menantu dari putrinya Asma, lelaki yang diambil masuk surga 10, Zubair bin Awam. Ya, Subhanallah, sempurna. Dari dermawannya melahirkan putri Al-Qadisayil Alam, Al-Qadisayil umat, paling cerdasnya umat dari kalangan perempuan, Aisyah. Pokoknya kalau orang tua keluarga sosial, keluarga dermawan, pasti insya Allah keluarganya. Dan keluarganya Abu Bakar komplit, semua masuk Islam. Makin anak-anak Subhanallah. Urwah bin Zubair cucu Abu Bakar menjadi tokoh. Beliau ketika sakit bangkainya harus dipotong karena punya penyakit, kalau tidak akan melebar kemana-mana. Maka kata tabib, labudda min batrisah, harus dipotong ini betisnya. Nah ini potong aja, tapi harus dibius. Nggak bisa, kalau saya dibius hilang akalku memikirkan keagungan Allah, tidak mau. Jadi bagaimana caranya? Nanti kalau saya sudah takbir, sholat, saya tasyahud, kakiku potong nih. Inna dzalika la ufakkiru syai'an minad dunya, karena ketika saya sudah tasyahud, ketika sholat, tidak ada lagi dalam benakku dunia dan seisinya. Tidak terasa. Itu Urwah keluarga cucu Abu Bakar. Polong bangkit, terus sambayan, lewat sambayan, kami bangkit. Pakai obat virus. Coba mereka operasi kan? Karena itu operasi, ada operasi, mata naga, bangkit naga, apa? Tunggu saya sembahyang. Sembahyang mak dulu pagi itu semua. Lagi, marah. Nah, saat ini. Nah, la tugi fayubi Allahu alaik. Jangan menyimpan fayubi Allahu alaik, maka Allah akan memutus rizkinya, keberhasilan rizkinya kepadamu. Ayat Allahu alaiki, Allah akan memutus kepadamu madatan rizkinya. Artinya punan dan mana lancar lagi punan sekeki enak barakah atau banyak permasalahan dan lain sebagainya. Wa fi riwayatin anfiki infakkan, infahi indahi di makna wahid ay anfiki infakkan. Wala tuksi dan wala tumsiki mala, dan jangan menahan harta. Yang hasilnya nak boleh rapat dan segala keseluruhan nasi ini. Fa yusyallahu alaihi, maka Allah akan menahan pemberiannya untukmu. Wala tu'i, dan jangan kamu tamna'i, jangan mencegah, menghalangi apa yang ada lebihnya daripada hartamu. Fayu'iyallahu alaih, maka Allah juga akan menimpahkan kepadamu atau menghalangi kepadamu anugerah-anugerahnya.
Jadi bisa kita ambil gambaran di sini, kalau orang yang suka memberi, maka Allah tidak akan menghalangi pemberiannya kepada orang itu. Tapi kalau engkau menahan pemberianmu, Allah juga menahan pemberiannya. Bisa banyak nominalnya, tapi mungkin keberkahannya tidak ada. Ini cocok sekali. Ketika Asma mendengarkan perintah Nabi yang seperti ini, maka dia berjanji, la tadakhiri li syai'in, la tadakhir syai'an li ghadin. Dia tidak pernah menyimpan sesuatu untuk hari besok. Itulah mengamalkan dari pesannya Rasulullah SAW. Sidakati anak si gede, walau qalilan, anak al-itaul qalil, memberikan yang sedikit, air lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Sedikit masuk. Kemudian an Abi Hurairah, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Abu Hurairah mendengar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqul, berkata, Masalul bakhil, karena bab ini membahas masalah haram wal jud wal infaq. Masalul bakhil, perumpamaan orang bakhil, orang sekek. Bahasa Arabnya bakhil, orang sekek. Bahasa kita, kau si babu kah? Orang pedit atau orang Jawa? Bahasa Inggris? Apa sih ini sekek? Lebih sering apa sih ini? Perumpamaan orang bakhil, wal munfik, dan orang munfik, orang berinfak. Orang berinfak dan orang yang sekek. Yang sekek tidak berinfak, yang munfik mengeluarkan. Nabi memberikan persamaan perumpamaan orang sekek dengan orang munfik. Kama sali rajulaini, seperti perumpamaannya, persamaannya dengan dua orang laki-laki. Perumpamaannya seperti dua orang laki-laki. Alaihima, pada dua orang laki-laki itu terdapat jumnatani. Dia mengatakan jumbatani, ay jumnatani, ay adiri, baju besi. Dua orang laki-laki itu padanya terdapat jumnatan, dua baju besi. Diri, biasa kalau orang perang yang baju pasti bolehkan akhirnya kita salingkan supaya tidak tembus panah, tombak dan lain-lain. Baju besi. Kama zali rajulaini, seperti perumpamaan dua orang yang pada dua orang itu ada dua jumlah, dua diri, dua baju besi. Min hadidin, terbuat dari besi. Bagaimana panjang lebarnya? Min sudihihima, daripada sudijin ay sadjun, dada. Nah, sadjun. Dari dadanya, kasiko gitu, siko. Kan ada kasikona. Min sudihihima, dari dadanya, ila tarafihima, sampai kepada terkuat pinggangnya, saling kanan. Kamu nangkin anak orang, ini aku lagi dulu. Bajunya kena. Itu perumpamaannya. Ta'amal mufik, orang yang berinfak. Jadi yang sedekah, yang berinfak sama-sama memakai baju besi. Dari dada sampai saling pinggang. Kalau orang yang berinfak, fala yunfik illa sabaqat aw wafarat ala jildihi hatta tudfiya bananahu wa ta'fuwa azanahu. Orang yang berinfak, fala yunfik, tidaklah ia berinfak melainkan sabaqat, ay imtadda wa kamulat, kecuali melainkan baju besinya itu yang dipakai oleh orang yang berinfak itu sabaqat, imtadda, memanjang. Memanjang berarti menjadi luas, menjadi lapang. Aw wafarat, menjadi longgar. Wafarat artinya banyak, berarti menjadi longgar, tambah jahit, tambah tenang sedikit. Tambah luas, tambah banyak,
artinya menjadi longgar yang dipakainya kan baju besi kan sesuai ukurannya. Nah, orang yang berinfak itu ketika dia berinfak, dengan infaknya baju besi yang dia pakai itu menjadi apa? Sabakat, memanjang, menjadi lapang, menjadi luas yang dia pakai sehingga tidak ada sekitar. Allah farad ala jildihi, atau menjadi lapang ala jildihi pada kulit. Hatta tufiya bananahu, sehingga ketika baju besi yang dia pakai itu memanjang dan meluas menjadi lapang, sehingga dari luasnya menjadi menutupi bananahu, ujung jarinya. Dari luasnya. Perumpamaan wa ta'fu asarahu, dan wa tuwatti, ta'fu itu tuwatti asarahu hatta la yabdu, sehingga menutupi asarahu, bekas. Kalau pakai baju besi biasanya kan ada bekasnya. Nah, ini karena dari meluas ketika dia berinfak sehingga ta'fu asarahu, menutupi bekasnya pada kulit, tidak bekasnya. Atau kalau memanjang sampai ke bawah, maka bekas langkah kakinya itu hilang sebab apa? Sebab makin meluasnya yang dia pakai, sehingga tidak ada bekasnya. Itu orang yang dermawan. Apa maknanya? Ini maknanya perumpamaan itu. Orang yang bersedekah tasquru khotoya, itu sedekah dapat menutupi kesalahan orang bersedekah. Ya, tamatun supaya orang yang memakai baju besi, ketika dia bersedekah, maka baju besi yang dia pakai makin meluas sampai menutup ujung jarinya. Maknanya menutupi dosa-dosa, tak angkat lagi dosa-dosa. Kama yuwati saum, sebagaimana baju menutupi alladzi yadullu ala al-ardi asara sahibi, yang apa? Baju yang menutupi alladzi yadullu ala al-ardi, baju yang punah jam penawi bajuna, anjur bekas jampana terhapus oleh baju itu, pakaian itu. Itulah sedekah. Orang yang bersedekah itu menghapus dengan sedekahnya dosa-dosa, kesalahan-kesalahan, sehingga tidak bekasnya. Seperti tadi baju besi, ta'fu asaru, tidak bekasnya pada kulit. Begitu juga orang bersedekah, tidak bekas dosa, tak bersih dosa. Makanya kalau orang sudah bermaksiat, tidak sedekah, karena bersedekah menghapus kesalahan semuanya. Ya, kecuali benar dosa-dosa luar, luka jangan masih datang. Baik halalnya jangan tahu. Atau dikatakan intinya kalau sudah berbuat jahat jangan diteruskan berbuat jahat, lakukan kebaikan. Nah, apa itu? Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata hasanatan tamhuha. Ittaqis sayyi'atal hasanah, ikutkan perbuatan yang tidak baik yang kau lakukan setelahnya dengan perbuatan yang baik, tambuha, maka perbuatan baik itu akan menghapus. Ini sedekah. Kemudian asal biasa dulu dari bahasa Indonesia. Nah, jadi orang yang bersedekah kasiratul fadail, banyak sekali fadilah dan faedah. Tanpa sakit, bersih, aman, tentram, bahagia insyaallah. Menjadi satu bukti daripada min fadli sadaqah, fadilah sadaqah. Ahmad Syihabuddin Al-Qalyubi di dalam kitabnya An-Nawadir, saya bawa kitabnya, dikarang oleh Ahmad Syihabuddin Al-Qalyubi, meninggal tahun 1069. 1069 berarti 3 abad yang silam. Ya, kan 1400 sekarang 1069. Dulu di zaman salaf ada ulama namanya Abdullah bin Mubarak, ulama salaf. Dia itu kalau tahun ini haji dia tidak pergi jihad, kalau tahun ini jihad dia tidak pergi haji. Abdullah bin Mubarak, ulama salaf di masa Imam Malik rahimahullah. Abdullah bin Mubarak hafal Kufah, masuk kota Kufah. Wa huwa qasidul haji, dia ingin berangkat haji. Tiba-tiba di jalan perjalanan haji, dia melihat seorang perempuan yang memungut makanan yang ada di tong sampah ala mazbal, bukan tong sampah. Sisa-sisa orang kaya, roti kering yang masih bisa dibersihkan, dia mau ambil.
Diperhatikan ini orang perempuan tua ini kasihan cari makanan. Akhirnya beliau memberanikan diri mendekat kepadanya. Faqala ya hadi, ya hadi, al hadi maita wa madbuh. Ketika dia mendapati sesuatu yang ada pada tong sampah, didatangi oleh keluar. Makanan apa nih tinggalannya? Bangkai atau hewan yang boleh disembelih? Jangan-jangan ini makanan yang tidak halal. Karena engkau berada di negeri Kufah, negeri Islam, peradaban Islam banyak ulama, kau mau makan yang seperti itu? Al-Islam makanan bainnya ya hada insariman. Karena minggir lama kita ini. Pada dari saya jangan sih. Alam yazal yuraji'u hatta qala. Sehingga tidak berhenti berdebat di situ karena tidak. Akhirnya perempuan itu tetap mengatakan hatta qala. Inna li atfalan, dia anak-anak cadi di gunung. Walaupun salah yang sudah 3 hari, lam ajid. Aku tidak menemukan apa yang bisa saya berikan kepada dia untuk dia makan. Hah? Tidak ada sesuatu yang saya dapatkan untuk saya berikan dia untuk dia makan. Oh kapan jauh sorfan ikut paling. Untuk kau masing-masing itu nggak boleh kan tong sampah. Nantinya Natal mungkin apa nanti kan. Akhirnya beliau berpaling. Kemudian amalah baglatan ta'ama. Dia membaglah ke lidah beliau itu membawa makanan. Kan bekal haji. Membawa makanan, kiswa membawa pakaian, kain dan lain sebagainya, dan bekal. Wajah dia datangi itu perempuan, hatta taraka babal mar'ah, dia ketuk rumahnya perempuan miskin itu, faqatahat lahu bab, dibukakan pintunya, fadarabal bab la fadakhalat minal bab. Kemudian dia masuk fadakhalat manil bab. Karena manil bab fadakhalat minal bab, dia masuk daripada pintu rumah, qala lil mar'ah hati nafaqah. Yo, mepegin yo baglaya beledaina sehingga dia masuk ke pintu rumah perempuan itu. Waqala lil mar'ah, Abdul Ghani mengatakan kepada perempuan itu, hadhihi nafaqah wa kiswa wa ta'am, ini adalah nafkah, ini pakaian, ini selendang, ini kain, ini makanan, bekal-bekal. Bidil bagla, ambil semua dan seisi-isinya. Wa wala untuk yang bilang Pak Haji dasar bekal. Nah kamu yang di pertengahan alias yang mau nak habis bekalnya pertengahan jalanan belain di Makkah. Kufah masih jauh, Kufah di Irak. Akhirnya beliau berdiri berdiam di kota itu bermukim karena pernah lambat dari menanggapi haji. Karena intinya hadis 9 Dzul Hijjah pernah tidak menanggapi hukum di Arafah, tidak haji. Paman adraka Arafah yang mendapati Arafah dapat haji. Paman lam yudrik Arafah lam yudrikil haji. Dan tidak dapat Arafah tidak dapat haji. Sedangkan waktunya Arafah dari zuhur waktu tanggal 9 sampai waktu subuh tanggal subuh. Punah dapat hukum di Arafah jam 12 malam boleh. Tapi punah subuh tanggal 10 tidak dapat haji. Nah, ini boleh mungkin di kota Kufah. Lihat sini. Mau tidak hasil tahu haji mau tidak kau beri kampung. Raja al-haji la baladi mau tidak kau min awal mau tidak kau. Raja aja an-nas yahruna ila yuhannihuna bil haji. Orang-orang yang datang bertemu yang lebih barak, layaknya orang pulang haji disambut. Masya Allah, sama hajian apa mereka barak. Apa nak ambil lebih barak? Ini lam ahud bihadal. Lam ahud bihadal. Saya tidak haji tahun ini. Karena rajulun karena tawadhu subhanallah maha suci Allah. Nah karena tawadhu kafaran jenisnya lama padahal tidak dikenal lama haji. Cuman kata orang di kampungnya dia pergi haji. Nah karena tidak pulang haji, ini lam hajja fi hadalam, saya tidak haji tahun ini. Subhanallah. Alam nudiuka nafaqati wa nahnu dhahibun. Bukankah saya dulu saya titip hartaku sama kamu? Wa nahnu dhahibun, kemudian saya pergi. Cuma aku habis Arafah minta kemudian barang yang kutitipkan saya ambil daripadamu. Akan lagi saya tahu. Dan nanti lagi saya mana? Alam taskini di bawah kata bukankah kamu yang memberi minum saya di tempat ini? Tambah dingling nanti lemah. Mana tahu? Apa karena saya tahu di kampung. Alam tastarli kata bukankah kamu yang membelikan saya dulu di Mekah begini? Kok beli yang mana? Masa lu lupain nanti lalu takut deh. Panakanan mencari. Pokoknya tidak pulang haji. Karena tidak tahu yang kau yang kasih saya minum.
saya titip barang sama kita yang membelikan saya ini. Pokoknya wa ana mahajat di hari sana. Saya tidak haji tahun ini. Tetap orang tawadu kapan bingung aku lebih barang tidak nuntut apa-apa. Motif tiba lantai tim berbagi malam makanan tiba waktu malam wana ada dia tidur ra'a di mana nih dia bermimpi di waktu tidurnya. Namanya orang mimpi tidur. Dalam tidurnya qailan yaqulu lahu, ada orang berkata kepadanya, ya Abdullah, wahai hamba Allah. Dia mendengar ada orang berkata di dalam tidurnya, ya Abdullah, wahai hamba Allah, wahai Abdullah bin Mubarak, inna Allah qad qabila sadaqatak. Sungguh Allah telah menerima sedekahmu kepada orang fakirah, perempuan miskin yang punya 3 anak itu, yang kelaparan itu. Allah menerima sedekahmu. Wa ba'atsa malakan, dan Allah mengutus malaikat ala suratika, sesuai bentuk wajahmu. Nah, sendiri Allah kirim malaikat yang menyerupai wajahmu. Lalu malaikat yang dikirim oleh Allah haji bentuk dengan wajahmu. Jadi orang itu lihat kau padahal malaikat. Sebagai bentuk Allah menerima sedekah. Dia akan mendapat cerita begini dia apa? Kulle saja dia tahu malaikat menyerupai. Nah, bisa saja malaikat, karena malaikat mutasyakir, bisa berubah sesuai yang dikehendaki. Makanya Jibril datang kepada Rasulullah kadang dengan bentuk rupa aslinya juga, atau dengan bentuk rupa manusia. Yang hanya orang tertentu yang mengenalinya. Kadang berbentuk dengan wajah sahabat Dihya Al-Kalabi yang ganteng. Nyari sinainya mau terbilang dengan Jibril. Jadi orang-orang di sekitar kita ketika di Mekah belum tentu yang kita lihat sekeliling kita semua manusia. Bisa saja terang kita malaikat. Kamu nak keriono untuk Bang Hajar Aswad. Jadi nak tahu tu sekali nak lihat kuburan orang itu, oh cium Hajar Aswad. Malaikat ni tahu. Rasakan malaikat akan tahu. Dan tiba-tiba balik Hajar Aswad, dia tahu ketika yang dijadi. Mau cium Hajar Aswad, ya tinggal cium, tiba-tiba dia betul ada orang datang mau cium Hajar Aswad. Iya mau, sini saya bantu. Malaikat akhirnya karena tak alhamdulillah. Oh, tidak sampai 5 menit, lewat itu bau. Nah, Ramah lagi sampai bro, sudah tawaf, sudah selesai cium Hajar lagi sampai di bawahnya halqah makam Ibrahim. Kita yang kedini, timbul pertanyaan, nama malaikat apa ya? Katanya. Nama malaikat pengalima tidak bantu, gampang. Tidak, rokin ada kan aku tanya kita. Cai kapal malaikat. Malaikat kalau sudah membantu, biasanya tidak lanjut langsung baik. Tidak. Ini tidak. Daerah kira harus sampai tayang itu wah. Ini kalau itu bantu sampai Bali 9 real. Tapi karena dia itu bantu apa aja rasa 9 real. Tanpa kita tidak ikut. Astaga, tempat turiamang kita foto naik bus dari Amang pergi murah. Ada uang kita ni yang santri tak punya duit. Kan 9 real mah sampai tahu pusing aja. Karena tidak dikusing dia. Kau Hajar Aswad kan hukumnya aku tidak mampu, kenapa dipaksa? Nabi ketika orang izda'aman nas, ketika orang-orang keliling tawaf itu berdesak-desakan, Nabi izda'aman Hajar, Nabi hanya menunjuk Hajar Aswad dari jarak jauh dengan isyarat dengan tangan. Diangkat tongkatnya sebagai isyarat. Tidak usah kenal. Ketawa jamaah haji Maros Makassar, nanti Hajar Aswad tena nasa. Si cerita tahu orang pilih apa? Iya dia kejadian bukan malaikat, cai malaikat, kepala gitu. Kan malaikat ini yang kepala gitu. Karena malaikat tidak butuh uang. Allah, la ilaha illallah, ini pengalaman ini. Wallahu a'lam bishawab. Intinya orang yang berinfak dan bersedekah cepat dibalas oleh Allah di dunia sampai di ya.
Mudah-mudahan yang hadir panjang umur, sehat walafiat, lancar rezeki kita insyaallah, kabul hajat insyaallah, husnul khatimah insyaallah. Para ulama, para imam, para ustaz, para asatidz diberi umur panjang oleh Allah. Mudah-mudahan seluruh pengajian kita di masjid ini diberkahi oleh Allah. Semoga masjid ini aman, makmur dengan takwa iman, takwa dan zuhud insyaallah.